Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restesa Anggraini. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Pangkal Pinang. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perkemihan, proses pembentukan urin, kemudian sampai urin dikeluarkan dari dalam tubuh. Jadi, apa sih sebenarnya urin itu? Urin itu merupakan hasil dari penyaringan darah oleh ginjal yang dikeluarkan tubuh melalui saluran kemih, yaitu salah satu bagian dari sistem urinaria. Urin dikeluarkan untuk membuang sisa-sisa metabolisme, misalnya urea dan racun dari dalam tubuh yang dikeluarkan ginjal melalui uretra. Terus, bagaimana urin bisa terbentuk? Jadi, urin itu bisa terbentuk melalui 3 tahap. Yang pertama adalah tahap filtrasi, kedua adalah tahap reabsorpsi, yang ketiga adalah tahap augmentasi. Jadi, yang pertama itu filtrasi. Jadi proses filtrasi itu merupakan tahap pertama dalam pembentukan urin. Adalah proses penyaringan darah dari zat-zat metabolisme dalam tubuh. Zat-zat ini berupa urea, air, dan klorin yang dapat bersifat racun sehingga perlu untuk dikeluarkan. Jadi proses filtrasi terjadi di badan Malpighi yang terdiri atas glomerulus dan kapsula Bowman. Jadi glomerulus akan berfungsi sebagai tempat penyaringan air, garam, asam amino, glukosa, dan urea. Kemudian hasil dari penyaringan akan dialirkan ke kapsula Bowman. Kemudian akan dihasilkan dari proses filtrasi ini adalah berupa filtrat glomerulus atau urin primer yang mengandung air, gula, asam amino, garam, atau ion anorganik dan urea. Kemudian tahap reabsorpsi. Jadi tahap reabsorpsi ini adalah yang kita ketahui itu adalah kembali. Kemudian absorpsi itu merupakan penyerapan. Jadi reabsorpsi merupakan penyerapan kembali zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Akan diserap kembali dan dimasukkan ke dalam aliran darah. Jadi reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Hampir semua gula, vitamin, asam amino, ion, dan air diserap kembali. Zat-zat yang masih berguna tadi dimasukkan kembali ke dalam pembuluh darah yang terdapat di sekitar tubulus. Hasil dari reabsorpsi berupa filtrat tubulus atau urin sekunder. Urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan pigmen empedu yang biasanya memberi warna dan bau pada urin kita. Jadi tahap yang ketiga adalah augmentasi. Augmentasi merupakan tahap terakhir dari proses pembentukan urin. Pada tubuh manusia, zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan disekresikan. Disinilah tempatnya. Augmentasi terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus atau pengumpul sebagai tempat penyimpanan urin sementara. Di tahap ini masih terjadi penyerapan kembali pada air, garam, NaCl, dan urea. Beberapa zat keluar dari kapiler peritubuler ke tubulus ginjal, hidrogen atau asam, kalsium, dan juga kalium, kreatinin, racun, dan obat-obatan. Jadi jika zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh diserap kembali, dibawa kemanakah ya zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh? Nah, zat-zat ini akan disekresikan pada augmentasi. Jadi disinilah tempatnya. Kemudian tahu nggak skuad urin yang normal itu mengandung zat apa saja? Jadi selain air yang tentunya jadi urin yang normal akan mengandung 95% air dan zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut antara lain ada zat buang nitrogen atau urea, asam urat, dan keratin. Kemudian hasil metabolisme lemak atau benda keton, hasil pencernaan sayuran dan buah atau asam hipurat, kemudian toksin, zat kimia, asing, enzim, vitamin, dan elektrolit. Kemudian pada urin wanita hamil akan terkandung hormon chorionic gonadotropik atau HCG. Kemudian lanjut ke ureter. Kemudian setelah 3 tahap tersebut lalu masuk ke ureter. Kemudian
Ureter ini, urin dari ginjal dibawa ke kandung kemih melalui ureter. Jadi ureter ini mempunyai 2 pasang. Jadi, satu ginjal itu mempunyai satu ureter. Ureter, adalah saluran antara ginjal dan kandung kemih. Jadi merupakan penghubung antara kandung kemih, dan ginjal, dan mempunyai jumlah sepasang. Jadi kandung kemih, berfungsi menampung urin sementara, disusun oleh lapisan otot polos. Otot polos itu kerjanya tidak sadar, tidak merasa bahwa urin itu mengalir dari ureter ke kandung kemih, berhubungan dengan uretra. Kemudian uretra. Uretra itu adalah saluran yang membawa urin keluar dari tubuh. Pada wanita hanya dilalui urin saja, sedangkan pada pria selain dilalui urin juga dilalui sel kelamin jantan. Kemudian kateter, yang kita ketahui kateter merupakan sebuah alat berupa tabung kecil, fleksibel dan biasa digunakan pasien untuk membantu mengosongkan kandung kemih. Pemasangan alat ini dilakukan khusus untuk pasien yang tidak mampu buang air kecil sendiri dengan normal. Penggunaan kateter hanya untuk sementara sampai pasien mampu kembali membuang air kecil sendiri. Kateter juga perlu diganti dalam jangka waktu tertentu agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak memicu infeksi. Kemudian, jenis-jenis kateter urin. Yang pertama, intermittent kateter. Kateter ini biasanya digunakan bila memerlukan kateter sementara. Kateter ini biasanya dipakai untuk pasien pasca operasi atau pasien yang enggan membawa kantong penampung urin. Prosedur penggunaannya bisa dipakai melalui uretra hingga mencapai kandung kemih. Kemudian, air seni akan keluar melalui kateter dari kandung kemih dan ditampung di kantung penampung urin dan kantong, atau biasanya disebut dengan kantong drainase. Yang kemudian infilling kateter. Jadi jenis kateter ini hampir sama dengan intermittent kateter yang ditujukan untuk pemakaian sementara waktu. Hanya saja jenis kateter ini dilengkapi dengan balon kecil yang berfungsi mencegah kateter bergeser dan keluar dari tubuh. Balon tersebut akan dikempiskan dan dikeluarkan ketika kateter sudah selesai digunakan. Jadi jenis kateter ini dipasang dengan 2 cara. Pertama, dipasang melalui uretra, air seni akan keluar melalui kateter dari kandung kemih dan ditampung di kantung penampung urin. Kedua, kateter dimasukkan melalui lubang kecil yang dibuat di perut. Cara kedua ini hanya dapat dilakukan di rumah sakit dengan prosedur sterilisasi yang tepat. Jadi yang ketiga itu merupakan kondom kateter. Kateter jenis ini harus diganti tiap hari. Bentuknya menyerupai kondom yang dipasang pada balon pada bagian luar penis. Fungsinya sama dengan kateter pada umumnya, yaitu mengalirkan air seni ke kantong drainase. Jadi kateter jenis ini biasanya digunakan pada pria yang tidak memiliki gangguan di saluran kemih namun memiliki gangguan mental atau psikis seperti demensia atau pikun. Jadi kateter pada umumnya aman untuk digunakan. Meski begitu, ada hal yang penting untuk diperhatikan dalam penggunaan kateter, yaitu kebersihannya. Kebersihan kateter harus selalu dijaga untuk mencegah terjadinya infeksi, terutama jenis infilling urinary kateter yang sering dikaitkan dengan penyakit infeksi saluran kemih. Kondisi tertentu yang memerlukan kateter. Salah satu kondisi yang paling memerlukan kateter adalah retensi urin, yaitu kondisi ketidakmampuan kandung kemih dalam mengeluarkan seluruh urin. Misalnya karena pembesaran prostat dan hidronefrosis. Sebaliknya, kondisi ketika seseorang tidak mampu mengendalikan kandung kemih atau inkontinesia urin juga mungkin memerlukan pemasangan kateter. Selain itu, kateter juga sering digunakan dalam berbagai prosedur medis seperti proses persalinan dan operasi sesar. Yang kedua, proses perawatan intensif yang membutuhkan pemantauan keseimbangan cairan tubuh. Terus yang ketiga, proses pengosongan kandung kemih sebelum, saat, atau sesudah operasi. Yang terakhir, saat pemberian obat langsung ke dalam kandung kemih. Misalnya karena adanya kanker kandung kemih. Jadi obat itu harus dimasukkan melalui kateter supaya bisa masuk ke dalam kandung kemih.
Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.